anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun para alim, para ulama, para sepuh, ini sepuh ingkang Allah muliakan, para ustaz, ustazah yang saya hormati, para bapak, para ibu, dan murid-muridku yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Pada siang hari ini kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid-muridku yang saya sayangi, mengapa saya katakan al-mukarramun? Sebab di antara murid-murid angkatan 86 ini banyak yang menjadi kiai dan bunyai. Jadi al-mukarramun Bapak Ibu alim ulama, banyak yang menjadi guru, maka saya katakan ustaz. Banyak yang jadi, yang ada yang jadi sepuh, yaitu Bapak Haji Munawir, ibu guru. Jadi guru saya itu Pak Munawir. Saya panggil Bapak Ibu sekalian karena yang hadir ini insya Allah semuanya punya anak, semuanya dipanggil Bapak dan juga dipanggil Ibu. Tapi bagaimanapun sampeyan adalah murid saya. Ya Pak ya. Yang tidak pernah lepas doa saya terhadap Bapak Ibu sekalian setiap malam. Karena itu pada kesempatan yang baik ini saya tidak akan bernomo, karena panjenengan itu jago mau hidup. Jadi setepak acaranya terjadi di tengah kampung. Yang kampung itu masyarakatnya awam, kemudian berbentuk pengajian akbar. Kemudian pengajiannya mau ibadah yo alumni sendiri, jadi mirus ngentrong dan itu akan lebih manfaat. Karena itu saya akan menyampaikan pesan dan pesan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita semua, tanda-tanda hari sudah dekat kiamat atau tanda-tanda hari akhir, yaitu waktu terasa amat sangat cepat. Terasa sangat amat cepat, bukan sangat cepat saja, tapi amat sangat cepat. Itu tanda-tanda hari akhir. Apakah jamnya berkurang? Pak, tidak. Satu hari satu malam tetap 24 jam. Setiap jam tepat, yaitu tetap berjumlah 60 menit, dan 1 menit berjumlah 60 detik. Itu tetap. Tapi mengapa terasa amat sangat cepat? Kalau hal itu sudah terjadi, maka manusia mengatakan betapa cepatnya waktu ini.
masih teringat dalam pikiran saya dengan jelas, masih nampak dalam pandangan saya dengan jelas. Usia saya kok sudah berapa tahun? 70 tahun. Pak Nana 70 tahun. Turun sedikit Pak Zaki. Kemudian saya ini 65 tahun. Dan sedikit di bawah saya Pak Samsul. Kok sudah sekian usia saya? Padahal masih terbayang kemarin itu. Ibu katanya Sayyidina Ali. Pertanyaan, apakah hal yang seperti itu juga dirasakan oleh murid-murid saya? Sama. Iya, sampai lulus tahun 80. Nah, berapa tahun dengan sekarang? Berapa tahun sampai sekarang? 37 tahun. Gasa ijek loh, 37 tahun. Saya pada waktu pulang di Simo pertama itu tidak terbayang. Tahun 2000 kapan itu tidak terbayang. Sekarang itu sudah 2020. Ya Allah, ini adalah pertanda bahwa zaman sudah akhir. Dari awal sampai akhir tadi sudah disampaikan kepada kita. Peringatan Sayyidina Ali ini mari kita renungkan bersama-sama. Mengapa kehidupan semakin lama semakin cepat? Kalau kita setback ke belakang, kita kembali ke belakang, maka kita akan berpikir manusia itu dari Allah, manusia itu milik Allah, dan nantinya akan kembali kepada Allah. Dan dari titik nol, nanti kita akan kembali kepada titik nol juga. Jadi apapun kita kemarin atau sekarang, maka harus kita sadari manusia itu mulai jaya di usia 45. Tanda-tanda jaya pada usia 40. Kalau sudah masuk 55, 56, tanda-tanda turun kembali ke nol sudah mulai terlihat. Itu adalah kehidupan manusia. Makanya Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Betul kan? Demi waktu, kok sampai waktu dijadikan mau kosam di situ untuk sumpah. Karena tidak ada di muka bumi ini yang paling jahat melebihi waktu. Karena waktu tidak kenal siapapun, tidak peduli siapapun, pokoknya lewat waktu ditinggal. Tak bisa. Yang bisa menghentikan waktu, yang bisa memanage waktu, hanya ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau kita punya iman, kalau kita beramal soleh, kalau kita mempunyai akhlak yang baik, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itulah manusia yang akan memenangkan dan waktu akan tunduk kepadanya. Betul. Ceritanya siapa? Sayyidina Ali pada waktu berangkat sholat subuh. Dia sudah terlambat, tergesa-gesa. Ternyata di depannya ada orang tua yang bawa bekal. Dipikir, apakah saya saleh? Ya saya saleh, berarti saya tidak punya buku, gak hormat kepada orang tua. Kalau tidak, saya akan tertinggal sholat jamaah. Sehingga dia pun berjalan pelan-pelan di belakang. Ternyata sampai di depan masjid,
orang tua tadi terus bukan belok ke masjid, ternyata dia adalah orang Yahudi. Yang terjadi di masjid apa? Nabi waktu sholat baca surat itu panjang sekali. Setelah panjang sekali kemudian Nabi rukuk amat sangat lama sekali. Karena apa? Punggung Nabi ditahan oleh malaikat Jibril. Matahari yang mau terbit ditahan oleh malaikat, sehingga keduanya berhenti sampai Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, takbir Allahu Akbar, kemudian ikut rukuk, baru dilepas oleh Jibril. Sami Allahu liman hamidah. Jadi yang bisa mengendalikan waktu, bisa menenangkan waktu, bisa selamat dari berbagai yang tidak kita inginkan, hanya alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Betul? Makanya monggo bersama-sama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi taufik, hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tadi sambutan dari atas nama Sohibul Bed sangat menarik sekali, berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Begitu Bu Musri juga demikian mengingatkan kita tentang baiknya persahabatan. Yang keduanya memenuhi kriteria amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita habis berpuasa, kita insya Allah semuanya menjadi muttaqin. Insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan pahala kita berlipat ganda insya Allah. Satu hal yang harus kita perhatikan, dalam Al-Quran Allah berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Beritahu katanya, kata Allah kepada kita semua, wahai anak cucu Adam, hati-hatilah dengan fitnahnya setan, bujuk rayu setan, tipu daya setan. Karena iblis, nenek moyangnya setan, telah menyerumuskan bapak kita yaitu Nabi Adam dan ibu kita Nabi Siti Hawa, sehingga mereka dilemparkan ke dunia, dikeluarkan dari surga dan dilemparkan ke dunia. Hati-hati. Jadi di saat kita sudah habis selesai Ramadan, membakar semua dosa, mengumpulkan semua pahala, kita masuk ke sawah. Maka peringatan ini amat sangat penting. Kalau kita sampai tertipu oleh iblis atau setan, maka kita tidak akan bisa pulang ke rumahnya Bapak dan Ibu kita di surga. Rumahnya Nabi dan Rasul yang penuh rahmat dan penuh kenikmatan surga. Kita tidak akan bisa masuk ke sana kalau kita tertipu oleh iblis atau setan. Betul? Betul tak? Sadar yo rumah sotan. Ya wes. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak tertipu? Ya kita harus pertama itu mengenali setan iblis itu sapa. Sifatnya kaya apa? Ojo sampai awak dhewe tertipu. Ya kan?
Siapa sifat ini? Iblis itu aduhum mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Apa sifatnya setan atau iblis? Usjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Waktu disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, para malaikat semuanya sujud illa iblisa, kecuali iblis aba, nantang, bantah, wastakbaru dan sombong. Itu sifat iblis yang pertama. Sampai duwe kanca sing batan, kalau bojoku lho Pak berubah ditanggapikan hal itu berubah sampai dari iblis sampai itu dikatakan waspada sifatnya iblis, orjo dari iblis. Maksud itu gitu. Jadi bantahan itu sifatnya iblis. Sopo wae dikandani durung dirungokno wis dibantah dhisik iku tungale. Ya Allah. Yang kedua, wastakbara sombong. Jadi iblis itu sombong. Jadi rumangsa pinter dhewe, rumangsa napa pangkat dhewe, rumangsa sugih dhewe, rumangsa ganteng dhewe, rumangsa ayu dhewe. Wis sembarangan itu adalah sifatnya iblis. Makanya yang pertama monggo hati-hati, ojo sampai awak dhewe kubantahan. Nek dikandani wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, dikandani sapa wae iku ayo dirungokno sisi. Engko tak paham, ayo baru tanya. Kalau tidak setuju, engko baru usah baru. Enggak, terus enggak, kok enggak? Sombong pun kita ada. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, setelah iblis mereka disuruh sujud kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam kan disuruh oleh Allah, silakan engkau bertempat tinggal dan istrimu bertempat tinggal di dalam surga. Ya, silakan bertempat tinggal di dalam surga. Makanlah apa saja yang kamu inginkan, bertempatlah di mana saja yang kamu inginkan. Surga yang seluas itu, yang penuh kenikmatan itu, jangan sampai disia-siakan. Kata Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata. Panganan apa wae, ngombiyo apa wae, wis manggono nun diai peken swarga ini. Gambane ngono. Ngono iku kira-kira kabeh makhluk seneng. Kabeh makhluk seneng. Ora. Malaikat seneng, malaikat seneng sekali malaikat. Tapi jeneng iblis, masya Allah, loro hati, mau berusaha dengan berbagai cara dan tenaga untuk bisa mengeluarkan dan menghancurkan Adam dan Hawa supaya tidak bertempat tinggal di surga. Betul kan? Akhirnya kan keluar. Pertanyaannya kira-kira awak Pak Mairi iki tiba-tiba ngambil liyo-liyo sadane ana wong deler negeri muslim sitai alfak yang terbantu regane piro Pak 1,5 M. Satunya cilik jenenge jis yang terbaru regane 500 juta. Kira-kira koncone Pak kaya diseneng kabeh? Seneng kabeh? Tanggane seneng kabeh? Terus keluarga seneng kabeh? Mboten. Ana sing Bu, paling kaya itu mas mobil Bu.
orang sing lebih ekstrim mana? Tuku motor, orang satu motor. Terus, masuk, mari oleh lotre. Tapi ini artinya malaikat. Iya karena paling tuku mobil itu sitoke warna putih, gede, sitoke warna merah, cilik. Ya Allah, wis ayo takon regane kiro mobil sampai mben mari itu kasih bola Maret, ayo kira motor itu ujian untuk kita. Jadi kita bukan seperti itu kadang-kadang loh ya, bahkan sering. Jadi kami mikir panjang ini orang lu langsung enak mesti sudurnya itu tidak begitu, itu sifatnya sifatnya. Alhamdulillah pokoknya awak diriku luruh ini awak diri guru pada api. Ayo coba sing alami keenaan kenikmatan, ayo langsung alhamdulillah. Untuk mari ngono baru ngomong lihat. Begitu juga di saat kita itu mendapatkan musibah atau berita yang tidak menyenangkan, tetap kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, sampai tabrak sepeda motor Pak. Ojo langsung nanti sok tabrak, ya itu tapi sampai langsung innalillahi nanti. Piye maksudnya? Insya Allah kasih dosa. Itulah yang perlu kami sampaikan untuk mengingatkan diri kami sendiri dan semua bapak ibu, bapak guru, ibu guru, kemudian ustaz-ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi setelah kita bisa meraih prestasi di bulan Ramadan, maka mari kita jangan sampai tertipu dan jangan sampai kita itu terbujuk oleh setan yang akan menyesatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu meridhoi dan memberi petunjuk kepada kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu pada Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan takwa kepada Allah Ta'ala. Maaf, tidak tapi hidayah, hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh.